Rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah pada pertengahan bulan Juni nanti seakan menjadi bola panas yang terus bergulir. Rencananya, pemerintah akan menaikkan harga BBM berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp1.500. Tekanan harga minyak dunia dan upaya penyelamatan APBN seakan menjadi alasan logis yang tidak bisa ditolak. Obat anti miskin tak ketinggalan disiapkan. Ya, dana Rp2,25 triliun per bulan akan diberikan kepada warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Restu partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan dicari. Rakyat buntung, siapa untung? Karena parpol pendukung pemerintah mengamini rencana kenaikan harga BBM. Namun, Partai Keadilan Sejahtera PKS ternyata mengambil sikap berbeda. Mereka tegas menolak rencana kenaikan harga BBM meskipun tergabung sebagai partai koalisi. Ya, secara prinsip memang partai sudah memutuskan melalui DPTP, DPP tentang sikap yaitu bersama dengan rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Dan itu sudah diputuskan, sudah disosialisasikan, dan agar sosialisasi ini juga semakin masif, maka memang ada keputusan untuk mensosialisasikan secara masif. Ada juga kreasi dari kawan-kawan untuk diantaranya kemudian menghadirkan spanduk-spanduk. Koalisi basa-basi dan politik dua kaki ala PKS menuai kontroversi. Langkah Partai Dakwah dinilai bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam koalisi. PKS bahkan disarankan untuk keluar dari sekretariat gabungan. Kalau PKS mengatakan bahwa mereka adalah partai Islam, seharusnya malu. Karena di dalam Islam, orang berbicara beda itu adalah munafik. Jadi kalau misalnya memang itu adalah keputusan PKS, ya kita hargai. Tapi jangan kemudian membohongi rakyat. Kalau galau, sama sekali tidak. Kalau galau, ya jangan mengajak rakyatnya jadi galau. Nyanyian sumbang harga BBM terus terdengar merdu setiap waktu. Entah benar atas nama kesejahteraan atau sekedar pemanis pencitraan untuk meraih kekuasaan. Kita tak bicara lagi bilangan angka, kita bicara keadaan rakyat yang sesungguhnya. Haha, nasib wong cilik tetap aja pelik, yang kaya semakin terbang ke angkasa. Inilah potret buram warga di negeri yang katanya kaya raya. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito di Nova Gintings. Tanpa mencoba untuk berpanjang-panjang di kata-kata pembuka, saya ingin langsung bertanya kepada Bung Andi. Bagaimana tanggapan Anda kemudian atas apa yang disampaikan oleh kolega Anda di DPR, Bu Nurhayati Asegaf? PKS munafik karena masih di dalam koalisi dan kemudian berbeda secara prinsip dan kemudian sosialisasikan itu secara terbuka. Apa tanggapan Anda? Saya tidak punya tanggapan banyak ya, karena sebetulnya tuduhan munafik itu bagi kami yang percaya pada agama itu luar biasa ya. Munafik itu dalam Al-Quran itu fidarkil asfali minan nar, yaitu di bawah, di neraka paling bawah. Jadi saya tidak mengerti apa tujuan beliau menyampaikan itu dengan mudah ya. Tetapi bukan itu soalnya saya kira. Kami juga menganggap bahwa apa yang kami lakukan... Saya potong dulu. Anda sepakat dengan kolega Anda bahwa PKS munafik? Bahasa saya beda. Bahasa tapi sama kira-kira. Bahasa saya bukan bahasa agama saya bawakan, karena ini ahli agama orang tuh. Bacanya ayat-ayat kita yang pening nanti kan. Saya pakai bahasa rakyat. Koalisi basa-basi. Bahasanya mau, basinya nggak mau. Kalau dulu dalam pacaran, enaknya mau, anaknya tak mau. Anak daripada koalisi salah satu adalah menaikkan BBM, suka tidak suka, demi untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan Demokrat, bukan kepentingan koalisi sebenarnya, tapi untuk rakyat. Apapun yang mau dilakukan sebenarnya ini yang terbaik. Baru kali ini saya melihat dialog di mass media manapun selalu mengatakan pemerintah kenapa nggak cepat naikkan harga BBM ini? Karena tambah lama harga lain yang naik demi untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Itu yang sekarang saya dengar. Kalau dulu banyak yang ngamuk-ngamuk, sekarang segerakan naikkan ini dengan alasan cepat dana ini yang ada hasil penghematan ini dikembalikan lagi kepada rakyat agar tepat sasaran. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang memberitahukan kepada kita bahwa hasil daripada temuan bahwa
yang 80% salah sasaran itu kepada siapa saja. Ternyata tidak tepat sasaran. Iya, Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Ya, saya kira begini ya. Kalau kami ini kan punya, kalau Anda lihat sejarah hubungan kami dalam pemerintahan dengan teman-teman dari Demokrat itu dari tahun 2004 ya. 2005 itu kami dukung loh kenaikan harga BBM itu. 2008 juga sama. Dan dalam banyak kasus memang kami juga mendukung teman-teman Demokrat. Tapi hal-hal yang prinsipil itu kami nggak dukung. Kenapa? Karena kami percaya pada konstitusi. Konstitusi itu mengatakan bahwa Anda ini kalau jadi anggota DPR, Anda punya fungsi fundamental. Fungsi fundamental Anda itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Dan ini yang saya anut, dan ini yang menjadi mazhab, kalau saya sebut mazhab politiknya PKS. Kita melakukan kritik karena itu fungsi konstitusi yang mesti kita tegakkan. Walaupun begitu ya. tetap di dalam koalisi? Oh ya, karena memang begini loh, kami nggak, kosakata koalisi ini kan kosakata pinjaman sebetulnya. Tidak ada itu kata koalisi dalam konstitusi kita. Ini ada Pak Permadi yang bikin ikut dalam PAH 1 dulu. Ada nggak begitu? Kita membangun ini kan konstruksi kita kan trias politika, Pak. Sama presiden punya kekuasaan, DPR punya kekuasaan, dan ini mesti difungsikan. Kalau tidak berfungsi, ini pasti ada distorsi pada kehidupan bernegara kita. Jadi tetap komit di dalam koalisi walaupun nolak BBM? Kalau soal itu kan hak prerogatif presiden. Ya. Kita kan tidak bicara soal hak prerogatif presiden. Presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat besar menurut konstitusi kita. Jadi kami tidak mau membicarakan apa yang merupakan hak yang dimiliki secara konstitusional oleh presiden. Ya. Tetapi inti dari soalnya itu, Mas Vito, itu adalah kita ingin agar supaya masalah BBM ini diperdebatkan secara terbuka kepada publik. Ini saya sengaja bawa dokumen loh, termasuk dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Intinya apa? Intinya kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita sedang berbicara sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kenaikan itu? Kenaikan itu tidak mencerminkan mitigasi yang serius terhadap problem kebijakan hulu kita, problem kebijakan energi kita. Itu yang kita mau. Waktu kami dukung tahun 2005, tahun 2008, itu kita mendukungnya karena apa? Waktu itu pemerintah maju dengan satu proposal yang utuh. Jadi kita sukses, waktu itu pemerintah sukses, Presiden SBY terpilih lagi. Kenapa? Karena bisa memigrasikan dari minyak tanah, penggunaan minyak tanah ke LPG 3 gas, 3 kg. Tapi kali ini kan tidak, struktur APBN kita tidak mencerminkan apa-apa. Anda hanya menghilangkan subsidi, lalu Anda memindahkan itu kepada bantuan sosial. Jadi apa yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi kita ini, pada saat kita butuh pemerintah untuk masuk ke dalam perekonomian. Itu yang jadi soal sebetulnya. Kalau misalnya PKS tetap demikian dan ada dalam koalisi, mau apa koalisi kemudian? Ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Andi ini sering disebutkan dari dulu-dulu ini. Dan ini sudah kita bahas. Dan terakhir kita ditinggal ketika tahun lalu mau naik BBM, kita ditinggal rame-rame sama orang tuh, tinggal sendiri kita. Maka kali ini kita mau yang demikian. Makanya kita minta untuk APBN 2013 kemarin, domain daripada kenaikan ini seperti zaman-zaman Pak Harto dulu, itu kepada pemerintah. Karena begitu sistem presidensial semestinya. Bukan seperti begini, sikit-sikit ke parlemen, sikit-sikit parlemen. Ini yang dikatakan sistem pemerintahan presidensial cita rasa parlementer. Kan repot kita. Parlemen bukan, presidensial bukan. Jadi akhirnya yang bukan-bukan yang sekarang kejadian ini. Ini salah satu yang kejadian yang bukan-bukan ini. Termasuk dalam koalisi. Koalisi itu juga sudah dikatakan supaya itu pembelajaran. Komunikasinya kayaknya copot tuh. Gimana? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya benerin dulu ya.